Something strange with my wife. Aku tumbuh dewasa dengan rasa takut akan monster. Bahkan saat kuliah pun, yang mana membawaku menapaki fase kedewasaan, aku masih begitu takut akan monster-monster di kolong tempat tidur, di dalam lemari atau di luar jendelaku. Meski sebenarnya aku selalu memberitahu diriku sendiri betapa konyolnya orang yang sudah dewasa sepertiku untuk takut pada hal-hal yang ku tahu tidaklah nyata. Namun begitulah kenyataannya hingga aku bertemu istriku. Nah, sebelum ku ceritakan apa yang terjadi, aku ingin membahas tentang asal mula pertemuanku dengan istriku dan bagaimana berartinya ia bagiku. Aku bertemu Natalie saat kuliah. Dulu aku adalah pria yang culun, namun cara Natalie melihatku sungguh berbeda dari semua gadis yang pernah kujumpai. Ia sangat baik, sifatnya begitu lembut. Selama kami berhubungan, aku menyadari bahwa kami memiliki banyak kesamaan. Bagiku ia adalah wanita tercantik di dunia. Rasanya aku ingin terus menatap mata hijau indahnya selama hidupku, dan itulah yang kulakukan saat melamarnya sampai kami menikah. Cerita berlanjut ke kehidupan rumah tangga. Aku sudah bekerja sekarang, sedangkan Natalie meneruskan pendidikan ke tingkat masternya. Hidup kami nyaman, hidup kami sempurna, terlalu sempurna. Setelah menikah, kuberitahukan semua pada Natalie tentang rahasia-rahasia terpendamku, perasaan yang kusembunyikan, dan yang paling penting, ketakutan terbesarku. Aku ingat kali pertama ku ceritakan hal konyol tentang rasa takutku pada monster, dan ia hanya tertawa. Namun seiring waktu berjalan, ia mulai menyadari kadangkala aku akan gemetaran di atas ranjang, tertelan rasa ngeri dan dengan sayang, ia akan memelukku, berkala bahwa semua baik saja. Semenjak itu istriku pun beralih menjadi pelindungku, ialah yang kemudian selalu mengenyahkan ketakutanku. Wajahnya bak paras malaikat penjagaku, yang akan terus menghalau segala macam hal mengerikan yang hendak menghadang perjalanan hidupku. Aku sangat mempercayai sepasang mata hijau indah itu dan setiap kali aku memandang Natalie, aku tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Sekarang kembali ke hal-hal aneh yang kualami. Kejadian pertama yang kugolongkan cukup aneh menurut ingatanku berlangsung pada PKL, pukul 3 dini hari saat itu. Aku terbangun dan merasa begitu haus, dan sebagai manusia penakut, tak lupa ku bawa sebuah senter sebagai penerang jalan menuju ke dapur. Segera setelah menyalakan senter, kulihat istriku tak ada di ranjang. Namun saat ku menengok ke kamar mandi, ternyata lampunya menyala dan terdengar suara gemericik air. Jadi aku tahu bahwa istriku pasti di dalam sana. Setengah sadar aku berjalan ke lantai bawah dan mendapati pemandangan yang hampir membuatku jantungan. Istriku berdiri di pojokan dapur sedang meminum air. Tetapi setelah memandangnya untuk beberapa saat, aku merasa kembali tenang. Natalie tersenyum padaku, sambil menyesap minumannya. Aku terlalu lelah hingga hanya bisa bergumam tentang betapa panas udara malam ini sembari menuang segelas air. Natalie masih tersenyum dan cuma menatapku menenggak minumanku lalu aku pun kembali ke lantai atas. Sambil berjalan kembali ke kamar aku berseru agar ia segera menyusul karena ini sudah larut. Setelah sampai di kamar, istriku tampak tidur pulas di ranjang. Baru ketika itu aku sadar sepenuhnya. Aku berani sumpah, kalau tadi Natalie masih di bawah minum air. Takut kembali ke bawah, kubangunkan istriku dan menceritakan apa yang terjadi. Setengah mengantuk, setengah kesal, ia menenangkanku dan menyuruhku untuk kembali tidur. Keesokan pagi sambil bercanda ia berkata bahwa aku sebegitu takutnya akan gelap sampai-sampai membayangkan ia berada di mana-mana sebagai pelindungku. Lagian, aku sedang di kamar mandi ketika kamu bangun, jelasnya. Dan dengan senyuman hangatnya itu, bagaimana bisa aku tak percaya. Seminggu kemudian, hal aneh kembali terjadi. Kali ini di siang bolong, hari Sabtu siang, Natalie membangunkanku pukul 11 dan berkata bahwa ia akan pergi belanja. Namun barulah pukul 11.30 aku bangkit dari ranjang, lalu mengganti baju untuk acara makan siang bareng istri cantikku. Aku pergi ke dapur dan mendapatinya sedang meminum segelas air. Aku tersenyum dan berkata, "Kok pulangnya cepat, Yang?" Ia tak menjawab, dan hanya tersenyum sambil menyesap airnya. Sebelum aku sempat menghampiri, bel pintu depan berbunyi lalu aku pun segera pergi memeriksa siapa yang datang. Kubuka pintu dan ya, itu adalah istriku, dengan sekantung belanjaan dalam dekapannya. Bisa bantuin bawa belanjaanku babe?"
Celetuknya membuyarkan kekagetanku. Melihat wajahku yang tiba-tiba pucat, ia pun tahu kalau sesuatu tidak beres. Ia mendudukanku, mengambilkan segelas air, dan aku menceritakan apa yang terjadi. Karena terjadi di siang bolong, aku tahu apa yang kulihat. Dan dari mata hijaunya yang selama ini kukagumi, untuk pertama kalinya, aku melihat sekelebat keresahan yang ganjil. Istriku adalah sosok yang kuat, tak pernah takut. Ia berkata ada sesuatu yang seharusnya ia beritahukan padaku sejak dulu. Ia mengaku bahwa hal aneh ini sudah sering kali terjadi padanya semasa kecil. Orang tua dan saudara-saudara kandungnya juga pernah melihat kembarannya muncul di tempat-tempat berbeda. Mereka tak dapat menjelaskan arti dari fenomena ini, namun karena tak menimbulkan ancaman, mereka pun mulai terbiasa dan tak lagi menghiraukan penampakan-penampakan tersebut. Butuh beberapa bulan bagiku untuk mencerna semua yang ia ceritakan, namun tak terasa aku pun ikut terbiasa akan keanehan ini. Karena seperti yang sudah kubilang, wujud persepsiku akan rasa takut adalah monster, bukan istriku yang cantik. Setelahnya beberapa insiden serupa terjadi. Sebagai contoh aku pernah melihatnya duduk diam di samping ranjang, mengamatiku, padahal Natalie asli sedang memasak di dapur. Dan dalam semua insiden tersebut di mana aku melihat entitas itu seperti istriku sendiri, ia tak pernah berkata apapun, selalu hanya tersenyum. Malahan, aku mulai menemukan kenyamanan karena dapat melihat istriku setiap waktu, yang selalu tersenyum, selalu ceria, dan selalu sempurna. Namun perlu dicatat bahwa pada setiap insiden, belum pernah terjadi sesuatu yang kusebut sebagai persinggungan, yaitu keadaan di mana aku melihat si entitas dan Natalie asli secara bersamaan. Kurasa semua orang normal pasti akan segera memanggil istri asli mereka jika melihat ada orang yang persis sekali dengan si istri. Namun seperti yang kubilang, aku selalu menemukan kenyamanan dari mata hijaunya dan senyumannya, jadi jujur saja aku tak begitu peduli. Tetapi hari itu, semuanya berubah. Natalie bilang dia mau pergi menjenguk kakeknya yang tinggal 1 jam jauhnya dari kediaman kami. Sebenarnya ia ingin aku ikut namun karena saat itu hari Minggu, dan aku ingin bersantai di rumah saja, maka ku bilang padanya untuk pergi sendiri. Dan terjadilah hal itu. Persinggungan yang kusebutkan sebelumnya. Aku tengah menonton TV di ruang keluarga, kemudian aku ke dapur untuk mengambil cola. Di sanalah dia, istriku lagi, sedang menyesap air dari gelasnya dan hanya tersenyum. Aku sudah terbiasa akan kemunculan entitas ini, jadi aku pun menyapa, senang sekali melihat kau masih mengawasiku. Ia tersenyum lagi sambil memandangku dengan sepasang mata hijaunya yang sedari dulu kukagumi. Ketika itulah telepon berdering sehingga aku segera berpaling dari si entitas untuk menjawabnya. Hai sayang, sepertinya aku bakal pulang terlambat karena nenek memaksaku untuk makan siang bersama dulu. Itu adalah Natalie, dan seketika saat ku dengar suaranya, bunyi gelas pecah menggema dari arah belakangku yang mana juga terdengar oleh Natalie. Aku berbalik dan melihat, makhluk itu sekarang tengah melotot padaku, senyumnya menghilang. Diganti oleh seringai lebar, yang ganjil. Ia menunjuk ke arahku, sambil memiringkan kepalanya sampai persis 90 derajat. Namun bukan itu yang paling menggangguku, melainkan matanya. Warnanya berubah jadi hitam, pekat, serupa mata setan di film-film. Aku hanya terdiam memandanginya. Sayang, apa semuanya baik-baik saja? Kau menjatuhkan sesuatu, seru istriku di telepon. Aku pun berbisik, aku baik-baik saja, tapi kembaranmu tidak. Pada titik ini istriku sekonyong-konyong berteriak. Tutup teleponnya dan berpalinglah. Entah dari mana aku mendapat kekuatan, tetapi kulakukan juga seperti yang ia suruh. Ketika kubuka mata, sepersekian detik kemudian, makhluk itu sudah menghilang. Bingung dan ketakutan, aku menelepon balik istriku. Ia bilang sudah dalam perjalanan pulang. Ini seharusnya tak terjadi, seharusnya tak boleh bersinggungan. Mereka bilang takkan terjadi, mereka bilang dia tak berbahaya. Aku terlalu takut untuk hanya duduk menunggu, aku pastikan selalu melihat ke belakang. Istriku, seharusnya sudah sampai sekarang. Segera setelah dia pulang, akan kutanyakan apa maksudnya dengan mereka yang ia sebut tadi, apa yang sebenarnya terjadi. Natalie menyembunyikan sesuatu dan aku harus tahu apa itu. Aku tak pernah menyangka bahwa seseorang yang paling dekat, paling kusayangi, dan yang selalu menjagaku di setiap saat, malah menjelma menjadi monster.
Yang paling kutakuti, ketika Natalie akhirnya tiba, ia menangis terseduh-seduh. Ia terus berkata, kau, ini seharusnya tak terjadi padamu, ini tak seharusnya menimpa kita, kau tak boleh mengalami.